Tapi HP kenapa nih? Minta baru. Minta baru. Mati hidup. Jangan. Yang sampai lupa HP ini banyak nyawa mungkin. Jangan minta bang. Cari mau itu box. Wih. Abad Sep. Siap. Perempuan tuh harus cari baru lah. Baru tapi kalau akhlak tidak mau operasi plastik 1000 kali itu sama. Sama mau ganti tapi akhlak begitu saja sama. Sadap kau temu yang akhlak kayak gitu. Terakhir busi lemah. Soal busi itu kita yang setel. Jadi mana kabar? Sahabat Sep. Alhamdulillah. Sahabat sehat, Umar. sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Karena puasa aman. Kalau puasa alhamdulillah dari tahun pertama sampai ini tahun masih normal. Maksudnya tahun pertama mana? Ya, Dari umur 1 tahun. dari 2000 berapa? 2021. 2021. 2021. Oh jadi memang ceritanya sahabat Sepri ini kan seorang mu'alaf tuh. Iya. Jadi baru masuk Islam tuh tahun 2021. Iya, 2021. Sahabat Umar super ini apa kau belum? Bolong puas. Kalau tahun ini mungkin belum. Sahabat Umar super mu'alaf kau. Saya ini belum pernah bolong. Alhamdulillah Ya belum. maksudnya kita malu tuh sahabat Sepri saja. Itu Dia yang baru istilahnya baru berapa 3 tahun ke belakang baru memeluk Islam, tapi sudah langsung bisa menjalankan kewajiban yang dalam hal ini puasanya dia mampu menyelesaikan. Mudah-mudahan ini tahun juga ada kendala ya sahabat ya. Rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua juga dalam keadaan kesehatan walafiat. Amin. Amin. Maksudnya ini doa orang-orang bersih ini kan cepat dikabulkan. Kalau untuk soal orang bersih di dunia tidak ada bersih ya. Begitu ya. Kalau mau bersih berarti sikat dulu. Kalau mau bersih itu cuman malaikat dengan nabi dengan Allah itu saja. Tidak, kalau sahabat Sepri memang bersih, kita mau ke skoter ini hari. Kalau ke kota sono papun saya pulang baru Kasih bersih lah. Jadi kita nih ibaratkan najis. Kita ini najis mugalado. Iblis yang nyata. Ya sahabat Sepri, ya siap. ini ketong tanya-tanya sedikit nih terkait apa sih yang membuat sahabat Sepri itu memilih untuk masuk Islam begitu? Kalau ini dari kupas dari awal. Ya. Kalau Dari akhir juga. dari awal dari awal tuh masih masa SMA itu 2017 itu sudah kelas 2 SMA. Itu saya sempat beribut berkelahi dengan SMA di mana? Di SMA PGRI 1 Soe di Kampung Soe. Sabu. Oh berarti sahabat Sepri asli Soe. Ya asli Soe. So mana Pak? Soe kalau kampung saya Hane. Oh. Tapi kalau saya Pemambeso kan tinggal di kota tuh. Tahu, Di Soe. Ya, Saya tinggal di saya Pemambeso. Tahu nih orang biasa pakai mancing tuh. itu aneh. Oh itu aneh. Nah, berawal dari SMA. Ya, Perkelahian. Kan awal tuh 2000 berapa ya? 18 kok. Itu kan bom gereja di Surabaya tuh. Oh, begitu. Jadi saya mikir kan Islam tuh katanya teroris. Oh, ada pandangan begitu. Iya, iya. Pandangan saya begitu. Jadi saya mikir, saya bilang kalau ini orang Islam dong kalau main kekerasan terus begini, berarti dong hidup sendiri. Sedangkan kalau kita tidak beragama atau seiman dengan mereka, berarti kita mati. Oh. Jadi di mana-mana kalau ketemu kita bukan orang Islam, berarti pegang horor begitu tuh. Maksudnya langsung dipenggal. Nah, Udah itu dalam perspektif itu. sahabat tuh begitu. Jadi dalam pemikiran saya. Jadi Awalnya. setidaknya tuh dia punya Pandangan. pandangan awal tentang Islam tuh selalu membasmi, membunuh, memusnahkan orang-orang yang di luar Islam begitu. Itu pandangan awal. Terus berangkat dari situ. Berangkat dari situ kan itu kan yang bom gereja. Jadi saya sudah melihat dari situ. Itu kan saya tiap hari kan pergi sekolah harus kena hukum dari kepala sekolah.
Kan Karena bom gereja. tidak, kan kepala sekolah itu saya pemambesa punya Ah, kawan sekolah tuh dari SMA sampai tamat kuliah. Iya. Jadi saya pemambesa kasih masuk saya di itu sekolah, dia pun teman punya sekolah SMA PGRI 1 satu. Jadi saya tiap pagi harus datang tuh biar saya tidak salah, tapi bab tuh harus cari saya punya kesalahan. Karena Pokoknya saya tidak tahu juga mau buat bagaimana juga, tetap saya harus dihukum dihukum. Jadi kalau tanpa suruh- sebab, ya, tanpa alasan. jadi saya kalau perintah saya untuk cabut rumput ya saya cabut, pilih sampah saya pilih, tapi dia pasti harus cari Kesalahan. selak untuk saya tidak bisa benar. Tidak bisa benar. mentuntaskan dia punya perintah tuh. Oh, Nah itu kan dia sudah jaga saya dengan ini Kayu. batang gamal nih, yang gamal katong biasa tanam di pagar hidup. iya iya. Pikir cangkul. Jadi pokoknya kalau salah berarti saya suka kena pukul. Jadi kalau saya pukul tuh saya sulia saya punya teman-teman SMA dong tuh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu saya kalau lihat siapa yang ketawa saya dalam keadaan kena siksa. Itu tuh habis jam istirahat saya tidak dapat dong di ketemu kompleks sekolah. Kan di sana kios bugis satu saja ke musola mantu. Jadi harus naik ke atas berbelanja. Oh, jaraknya begitu. Iya ya. Jadi saya sudah jam istirahat saya keluar duluan. Saya naik ke kanting tunggu dong. Oh, jadi jarak dari kayak kos kayak ini studio ke man. Iya ya. Jadi saya naik jaga mereka di atas. Kalau datang tuh kan orang muslim tuh laki-laki pasti pakai kopiah tuh. Perempuan pakai jilbab. Jilbab. Banyak juga muslim. Banyak. Kan sekolah umum tuh. Terus satu sekolah dengan sahabat. Satu sekolah yang saya. Jadi itu saya sudah lihat kalau muncul tidak ada yang pakai kopiah, tidak ada yang pakai kerudung berarti aman. Tapi kalau ada yang pakai kopiah, ada yang pakai kerudung, berarti saya turun. Pokoknya don datang pas mau naik tangga, mau naik belanja tuh. Saya turun dari atas tuh tidak pakai tanya lagi. Langsung Saya pukul. pokoknya mau perempuan laki-laki saya pakai tumbuk. Oh. Jadi saya pukul habis begitu baru don tanya saya pakai kesalahan apa. Saya bilang tadi pagi saya kena siksa dari kepala sekolah, kenapa kalian tertawa saya. Dia bilang kan hak kita. Hak kamu saya kena siksa kau tertawa bagaimana. Saya juga tidak terima. Jadi kalau dia om banyak saya bilang kalau kamu mau dapat pukul lagi terus berbicara, tapi kalau tidak mau dapat pukul lagi lebih jalan. Iya. Itu kalau saya sudah pukul mereka itu saya kena panggil lagi masuk ruang guru. Pokoknya semua guru ini sikat saya dari ujung ke ujung. Itu kira-kira yang sahabat pukul itu karena mereka tertawanya atau karena Islamnya begitu? Kan itu dong tertawa tuh, dan itu juga saya sudah campur dengan Islam karena Iya. karena itu sudah Jadi kejahatan tuh. jadi apa istilahnya itu? Sahabat saya ini menganggap bahwa orang yang menertawakan dia ini kebetulan memang Islam. Iya. Jadi sehingga tuh yang tadi pandangan tentang Islam itu kasar, jahat dan teroris, Teroris. itu tuh dihubungkanlah dengan itu. Iya. Nah, begitu mungkin ya. Yang paling dekat tuh mereka tuh ternyata saya dihukum oleh saya punya guru pun mereka tertawa, oh ternyata Islam tuh begitu. Nah, begitu ya. Iya. Ya, terus. Jadi mulai dari situ saya SMA kelas 2. Pokoknya saya mulai tidak dengan muslim lagi. Terus. Terus mulai dari situ saya lihat orang Islam itu saya tidak suka lagi. Pokoknya saya tiap hari main tumbuk terus, pokoknya main Jadi kejahatan. dendam sudah. Pokoknya sudah dendam, kan orang Islam tuh jahat tuh. Jadi kita yang tidak bersama iman dan doang tuh berarti kita mati sia-sia. Iya. Jadi saya juga tidak mau. Oke. Jadi mulai dari situ mungkin kebencian saya itu mungkin melebihi batas. Lebih batas terutama pada orang-orang Islam Orang-orang Islam. dengan alasan-alasan tadi. Iya. Nah, ini yang menarik nih begini ya. Kan otomatis sekarang sahabat saya ini sudah masuk Islam. Iya. Nah, tadi itu berawal dari benci dulu terhadap Islam yang begitu menggebu-gebu, berapi-api. Pokoknya saya benci sekali sampai ditumbuk dan niaya orang Islam. Nah, sebelum bicara mendapatkan hidayah,
itu hal apa sih yang bisa bikin sahabat Sepri itu mulai lama kelamaan tuh lunak begitu, dapat Kalau menerima tuh? mulai dari situ saya sudah tamat SMA, datang Kupang sini. Sebelum datang Kupang kan ada dari bapak tiri saya, kan Pak Bram punya bapak mantu punya apa, dulu dia bapak mantu kan masih nonton nikah dengan sepupu mama. Nah, itu mau datang dengan sepupu ade yang sekarang di pondok tuh, Iya. mau ke pondok. Pak, Tapi saya tidak tahu Pak pondok Bram itu apa. tuh, maksudnya Pak Bram nikah dengan Pak Bram dia punya bapak mantu, bapak mantu. nah nikah dengan sepupu mama. Kan dia pu mau mantu tuh sudah meninggal. Tapi Oh, iya. nikah tuh masih Dari non juga. ya non. Jadi Terus Pak Bram pu bapak mantu tuh sahadatnya di Jawa, antara sepupu adik bungsu tuh Agus. di pondok, Iya di pondok. terus dia sahadatnya di sana. Ya sahadatnya di sana. Nah terus hubungannya dengan Sepri ke Kupang? Itu mau datang dengan adikmu ke Jawa tuh, adik yang ke apa sudah di pondok sana. Oh jadi Sepri berhenti di Kupang sini. Iya datang sudah terlambat tuh, jadi Iya. adik sudah berangkat. Jadi tinggal Sepri sendiri di Kupang. Iya saya tinggal di sini, tinggal dengan Pak Bram. Tapi itu Pak Bram sudah syahadat atau belum? Sonde. Oh belum. Itu kan Pak Bram tidak maksa saya juga. Jadi Pak Bram pas ke Muslim apa? Hah? Pak Bram ke Muslim. Oh Muslim. Muslim. Oh sorry. orang Alor, orang Alor. Saya salah tangkap. Maksud tinggal yang Pak Bram tuh masih dalam masih kondisi kena non tuh. Oh iya. Maksudnya Sepri yang non begitu. Iya saya. Maksud saya kenal Pak Bram tuh karena dari ibu istrinya. Ah, dia pu istri tuh kok, dia pu istri tuh kan dia punya bapak tuh nikah dengan sepupu mama. Jadi anggap saya pu kakak. Oh berarti saya yang salah paham. Terus dari situ mulai berjalan, waktu berjalan kan saya apa kerja bantu kakak nona saya tuh ini kanting. Jadi saya kerja selama 3 bulan, setiap sore itu saya pu kakak nona tuh kasih saya 25. Jadi saya bilang, Tinggal di mana? di mana? Di rumah lama yang dulu di sekarang kanting tuh. Jadi Di pojok. setiap hari itu kasih saya uang 25, saya beli celengan tuh saya tabung. Jadi pas bulan Juli Pak Bram panggil saya, dia kasih pertama tuh 3 pertanyaan. Mau dengan saya pu bapak tiri ini kerja kebun di Reknamo, atau mau dengan kakak nona tetap Di bantu kantin. kasih bersih kanting, atau pulang kampung tofu kebun. Iya. Jadi saya tidak jawab dengan Nada wanita. nada, tapi saya dalam hati saya bilang, kok awalnya bilang kita mau datang sini sekolah, kenapa sampai sini sekolah, mau sekolah, kenapa Tuh, pakai pertanyaan begitu. Jadi waktu saya tanya saya, dia bilang tanya pertama tuh itu yang tadi 3 pertanyaan, habis itu dibilang kalau kuliah itu bukan ke zaman dulu SMA kau lari-lari, jadi konsekuensinya apapun kau harus siap menerima. Iya. Karena ini suku kuliah begitu. Masuk kuliah. Jadi waktu bilang kalau kau mau kuliah, kalau untuk sekolah kalian pu sekolah Kristen kan stakan di atas tuh. Jadi harus kau pagi-pagi tuh dari sini ke atas tuh harus uang bemo. Jadi waktu saya bilang kalau kau mau belajar, ini bukan suruh saya untuk masuk Islam, tapi dia yang saya bilang kalau kau mau belajar nanti malam-malam kau download Viki itu, baru kau bandingkan dengan kau agama lama. Jadi saya setiap malam tuh sudah kasih beres-beres dalam rumah, saya ambil HP naik main wifi di mana, download itu Viki itu, Viki Islam punya PDF. Jadi saya mulai baca dari situ, habis saya pulang saya renung, ternyata saya renung tuh betul. Tapi begini Bat, maksudnya sebelum saya sudah sahabat tinggal dengan Pak Bram tuh, itu rasa kebencian terhadap agama Islam tuh masih ada? Kalau itu tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Kira-kira sahabat rasa risih tidak misalnya tinggal di kalangan Kalau orang Muslim semua di situ? kalau saya tidak Rasa risih begitu? tidak Tidak minder juga begitu? tidak biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi terus berangkat dari situ, Sabar. Ini kan mungkin karena ajakan ke Kupang tuh pilihannya kuliah itu mungkin ya. iya. Jadi agak sudah tidak terlalu kencang bicara persoalan dendam itu ya. Iya. Jadi sudah mengalir sudah karena saya mau ke Kupang nih mau kuliah kan begitu. Terus Terus dari situ waktu bilang kalau kamu belajar besok pagi kita ke kampus.
Di kampus kan kampus TAI itu Oh, kampus TAI muslim. muslim di sini di MAN kompleks MAN. Sahabat mau saja. Jadi saya ikut sudah. Jadi saya selama awal katong masuk kuliah tuh itu katong habis ujian tuh kan katong sempat tes ngaji tuh Ustadz Jufri yang tes katong ngaji. Itu saya sempat sama dengan Batu Umar dong kan katong satu angkatan 2019. Mana yang sahabat Umar? Katong satu angkatan tuh. Tapi sahabat masuk di kampus TAI itu belum syahadat. Belum. Itu ini Pak Baktiar sempat bilang kalau waktu tidak mampu untuk syahadat saya pulang tuh ke Baktua cuma bilang saya kau belajar dulu. Itu saja. Sampai semester 3 tuh baru syahadat. Semester 3. Tapi sudah masuk kuliah. Sudah masuk kuliah. Sudah masuk Berarti memang Semester 3 kan masuk kuliah. saya pikir masuk ini apa? Masuk tentara. Itu juga ikut sholat abang. Jadi yang pertama tuh ketong tes ngaji tuh itu saya langsung omong di Ustadz Jufri tuh. Saya omong tidak ada yang sadar begitu. Saya bilang kan katong harus pegang Al-Qur'an tuh. Katong masih laki-laki itu masih pegang Al-Qur'an, harus tes ngaji. Dan saya yang nomor kedua atau ketiga tuh. Jadi ngaji sampai saya itu saya langsung Ustadz Jufri tunjuk saya bilang, "Pak, minta maaf saya soalnya saya mualaf." Jadi langsung Pak Jufri bilang kau pindah di sebelah. Jadi saya pun teman yang muslim dong tuh putra mereka ini Umar mereka yang ngaji. Banyak ujian kan 2 hari saja. Di selama ujian tuh kan semua mata pelajaran tuh ada. Tapi sampai bahasa Arab tuh saya lepas, saya tidak isi. Saya rasa ini tindakan yang berani. Maksudnya, Dari siapa? Nekat gitu. sahabat Sepri itu maksudnya saya belum masuk Islam secara utuh. Cuman ini ada Rasa berani, mental berani untuk Ada masuk satu- kuliah di kuliah Islam, kampus-kampus Islam. ada satu pola yang bagus menurut Proses. Jadi Pola kalau yang bagus. menurut saya kalau di mana-mana tuh pasti katong dari sebelah tuh kan kalau dari sebelah tuh kan dari agama lain masuk Islam. Nah, kalau kita masuk Islam tuh mungkin ada apanya, mungkin ada yang ajak, mungkin ada kasih kita apa, iming-iming. ada kalanya kita pacaran dengan perempuan Muslim, kita bisa ikut perempuan kan Itu itu enak. Tapi menurut kalau analisis saya mungkin waktu zaman SMA saya itu kebencian saya melebihi batas sehingga Allah itu mencabut kebencian saya itu. Hasil akhirnya saya mencintai kembali Islam. Jadi saya masuk Islam tuh tidak ada yang memaksa saya. Luar biasa. Enaknya Pak Bram juga tidak memaksa. Tidak, betul tidak memaksa. Iya. Dia cuman kasih saya solusi itu bilang kau belajar baru ini yang bandingan dengan kau punya agama dulu. Oh begitu ya. Ini keren. Nah, jadi kalau dengan perempuan tuh biasa kotong terlalu benci, kayak ada teman begitu benci lama-lama bisa jadi cinta juga. Oh dia punya cara untuk masuk Islam juga sama begitu ya. Dengan cara kebencian ya. Dengan kebencian terlebih dahulu, akhirnya Allah tadi cabut kebencian itu, lalu kemudian ditukar dengan rasa ingin tahu tentang Islam, lalu kemudian Istilahnya kalau logisnya kalau kita membenci sesuatu melebihi batas, akhirnya sudah melebihi batas, berarti rasa kebencian itu kan sudah batas, sudah habis akhir dari kebencian itu. sehingga Akhirnya kita menemukan hal baru. Begitu kira-kira buat Sepri. Iya, siap. Kayak film India. nah ini nih Ya. tadi tuh sahabat Sepre bilang tidak ada iming-iming, orang janji mau kasih ini terus tidak ada yang ajak juga, terus lagi tidak ada yang janji bilang mau kasih nikah dengan perempuan apa segala macam, apalagi kasih uang segala macam. Jadi tidak ada keterpaksaan, Tidak ada. baru masuk Islam. Nah ini nih pertanyaan yang paling menarik nih menurut saya nih, kok bisa begitu punya keinginan untuk mau masuk Islam? Karena di mana-mana tuh abang kita punya hati itu butuh ketenangan. Oke. Kalau di mana-mana kalau kita di kompleks ibaratnya kita dengan tetangga tuh tidak akurat. Setiap hari katong main bentrok terus. Sama juga mau bergabung dengan kita. Tuh. Dan terus kalau Allah dijanjikan Allah suruh diperintahkan kita untuk kerjakan apa dan Allah dilarang kita untuk Melarang. melarang kita untuk ditinggalkan apa.
Nah itu. Jadi kalau dari saya itu Allah tuh suruh kita kerjakan ibaratnya seperti ibadah. Seorang muslim itu harus wajib sholat. Tapi kalau bukan sesama iman, tidak sholat tidak peduli. Kan sholat itu bukan menuntut kita untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Tapi sholat tuh kalau menurut saya itu untuk Diri kita diri sendiri. sendiri. Tapi yang menarik satu begini, maksudnya kenyataannya sahabat Cyprus itu ancang-ancang masuk Islam, kemudian ya awalnya ancang-ancang masuk Islam, kemudian masuk Islam itu tanggapan dari keluarga ke mana? Kalau Orang tua. menurut saya bukan bukan incar-incar atau angan-angan, tapi ini hidayah sendiri. Iya, maksud pada saat Tidak ada perencanaan lagi. mau ancang-ancang mau masuk Islam atau mau bersahadat, Ya. atau dari pihak keluarga tuh lihat obat Cyprus mau masuk Islam, itu tindakan dari keluarga karena orang tua. Kalau di saat saya sahadat tuh kan di bulan pas 2022 kok corona tuh 2019. corona yang katong tidak bisa 2020. tatap muka di sekolah 21. 21 itu pas puasa Ramadan begini. Nah itu kan saya sudah semester 3 mau libur, jadi pas bab tua Ustadz Sanu Bajuri telepon bab tua. Pas anu. Ya, jadi saya paginya dengan bab tua Pak Bram dengan depo anak bungsu yang Anik tuh. Katong pisah ada dia langsung di bab tua. Jadi saya punya surat sahadat tuh ada dan tanda tangan di atas meterai 10.000. Bukti sebagai bukti. Sebagai bukti tuh saya ada simpan yang saya punya. Jadi gini ya bang, ketika abang di Man itu kan ranahnya sekolahnya kan mayoritas muslim. Di situ kan setiap hari sholat, orang sholat pagi duhur kan di situ, sholat zuhur, asar juga di situ. Maghrib. Nah, ketika abang di situ, ketika posisi abang dalam lingkungan, terus abang lihat orang-orang sholat itu, apakah abang juga ikut sholat atau abang diam-diam saja? Kalau waktu itu saya belum tertarik. Oh, Tapi di waktu masih kuliah semester 2 pas almarhum yang kemarin tuh tarik katong baca doa, saya tahu dulu kos di sana sekret di Atin tuh yang saya bilang katong baca doa buat kemarin tuh kan dia mualaf tuh, dia punya istri orang Jawa. Nah itu dia yang ajak saya katong naik di musola sholat Jumat nih. Oh, dia yang ngajak. Nah, sholat Jumat, jadi saya masuk pada waktu saya masuk musola pertama tuh. Itu dalam keadaan masih non abang? Masih non. Kata Tapi saya suruh kuliah tuh ibu belum tahu sahadat. tidak? Ya. Yang ibu yang ajak tuh tahu tidak? Ibu Yang tadi ajak bilang suruh sholat Jumat tuh. tidak tahu. Oh, Kan tidak. saya keluar dari kampus, dia langsung dari rumah datang Iya. tuh. Oh, dia tidak tahu bilang. Dia tidak tahu sahabat non begitu. Ya, dia bukunya dia tidak tahu tuh. Dia ajak saya naik sholat Jumat. Jadi saya ikut. Sampai sana dia yang kasih ajar saya wudu. Jadi bilang kalau baca bahasa Arabnya susah, baca yang bahasa Indonesia ya. Kalau memang ribet, bilang Pakai bahasa daerah juga. saya niat berwudu untuk sholat Jumat karena lillahi ta'ala. Itu saja. Habis itu kata naik sampai dalam masjid musolaman. Di sana tuh kan guru-guru siswa kan, semua siswa habis dosen stay dong juga naik sholat di sana. Di saat saya masuk injak kaki pertama masuk teras masjid, Gemetar. pokoknya bukan gemetar tapi semua guru dengan murid-murid itu melihat saya semua, tidak ada yang pokoknya mata tuh menurut saya. Semua orang lihat sahabat begitu. Nah di saat saya masuk masjid, semua guru lihat saya dan siswa. Jadi saya masuk sampai dalam, yang almarhum tuh ajak saya katong sholat 2 rakaat tuh kan hari Jumat ya, sholat sunnah 2 rakaat. Jadi saya juga ikut, kan saya baru awal belajar toh. Jadi saya ikut di gerakan saja. Habis Almarhum ini perempuan kok laki-laki? Laki-laki. Oh, laki-laki, saya pikir perempuan. Perempuan almarhumah. Oh iya. pas Saya pikir dia bilang ibu siapa tadi tuh. katong sholat Jumat, Orang dah hidup jalan-jalan. pas Ustadz apa nih yang jenggot di mana tuh, orang Alor tuh, Ustadz Swaidin. Nah itu baca Al-Fatihah sampai ihdina sirotol mustaqim tuh. Nah ini saya dada nih
Itu dia retak tuh ibaratnya seperti kita pukul batu karang tuh dengan hamar yang 15 kilo tuh. Oh, jadi apa ya? Jadi dia retaknya satu kali. Tersentuh betul. Sepu dada itu langsung retak begitu. Ini saya belum syahadat. Saya rasa kayak orang sentuh sebuah badan sih. Habis mulai dari situ saya sudah sudah habis Jumat, saya pulang rumah. Pas meleset putar ngaji, ya itu saya angkat kain cepat-cepat mandi, naik di masjid. Itu saya juga belum tahu azan. Naik tunggu Pak Har mereka, Pak Kulit mereka datang azan, ketemu sholat sama-sama. Jadi itu waktu yang pasti syahadat saya sementara itu Pak Kulit untuk saya ngaji. Jadi ngaji pertama tuh Iqra 1, habis itu pertama itu Al-Fatihah. Ajarkan saya itu Al-Fatihah itu setiap subuh tuh hafal. Iya. Jadi Al-Fatihah itu bukan dari Al-Fatihah sampai Amin, sampai Walad Dolin, tidak. Al-Fatihah itu yang pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin tuh dibaca ulang selama 3 kali. Jadi pokoknya kalau sudah agak masuk baru pindah ayat kedua begitu. Ayat kedua sampai perlahan-lahan gitu. sampai Terakhir. ayat terakhir. Nah, ini nanti yang syahadat di kan tadi itu syahadat pertama untuk mengaji itu. Iya. Jadi setidaknya ajar mengaji itu sudah disyahadatkan. Iya. Nah, nanti pas syahadat di Masjid Al-Ansor tuh yang sama Pak Sanu Bajur itu di kemudian hari lah ya. Ya itu di kemudian hari. Syahadat Itu 2 kali. selama 1 semester. Kan saya semester 3 baru syahadat secara resmi. Itu yang di tanda tangan di meterai dia hitam di atas putih. Nah itu di waktu saya syahadat habis telepon mam tua, Telepon mam tua. iya, Di telepon kampung. mam tua, di kampung. Pas syahadat. Pas sudah selesai syahadat. Sudah selesai syahadat. Terus Mam tua sepupu mama yang saya punya bapak tidak kebantah, cuman doa dari mam tua dan bap tua bilang mungkin itu Jalan. nasib kamu atau mungkin Allah sudah diaturkan jalan hidup kamu, tetap maju ke depan jangan mundur ke belakang. luar biasa. Tapi hubungan dengan orang tua aman-aman. Masih tetap baik sampai sekarang. Hubungan dengan orang tua tetap. Baik. Nah, itu saya sempat jelaskan juga. Saya bilang saya pindah agama bukan saya musuh dengan mama dan bapak. Tetap saya sebagai anak tetap saya berbakti kepada kedua orang tua. Kedua luar biasa. Tapi saya masih Resah kemana? Bukan resah juga lah. Ya resah itu. Masih agak-agak Bingung. bingung nih maksudnya. Sahabatku kampung itu non semua. Non. Rata-rata non semua. non. Kampung nama apa? Kalau ketemu kelurahan Hane, kalau saya pu kampung Tubunek. Tubunek. Di kampung kayak gitu pun nama orang. Kita pun nama di kampung. Nama orang bukan nama kampung. Iya. Oh, Itu non semua. Non mayoritas Cuman Kristen. sekarang hubungan aman toh dengan orang-orang di kampung juga kalau pulang kampung aman satu. Aman. Jadi ibaratnya hadis kok ayat suci Al-Qur'an bilang kalau di mana kalau kita niat baik insya Allah ketemu orang baik, tapi kalau kita niat jahat antara dua sampai tanpa tujuan atau tidak sampai tanpa tujuan. Masyarakat. Masya Allah, aku masyarakat. Masya Allah, subhanallah. Jadi Kayaknya kita ini malam dapat pencerahan banyak. pencerahan. Setidaknya kita punya motivasi kan. Bukan pencerahan, tapi itu cuma mengingatkan toh. Sesama muslim tuh kan saling mengingatkan. Ibarat seperti sholat tuh, orang azan tuh berarti wajib ambil air wudhu sholat. Betul. Bukan sholat tapi Yang paling parah tuh sholat habis berwudu. Nah, itu yang tidak diajarkan. Itu yang ajarkan bilang bid'ah kok, apalagi kita tahu. Beda. Tapi kalau di mana-mana bilang bid'ah kita membedakan sesama, tapi kalau namanya bilang Allahu Akbar berarti arahnya satu, Allahu Akbar. Sudah boleh ada perdebatan. Ya, tidak ada berdebat di dalam agama. Kalau debat dalam agama itu tidak ada solusi. Semakin balik. Jalan keluar itu tidak ada. Hasil akhir itu pasti bentrok. Nah, itu kan Allah tidak ngajari kita untuk bakal satu dengan lain. Tidak. Sekarang sahabat tinggal di mana? Kalau saya tinggal itu di Masjid Musolaman Ibnu Sabil. Model Kupang. Model Kupang. Saya tinggal di situ bukan digaji saya, tapi saya minta tinggal di situ untuk menjadi tempat tinggal dan saya menjaga rumah. Saya menjaga musola
anggap saya tinggal di rumah pribadi tuh, jadi wajib dibersihkan. Oke. Ini sahabat Sepri, setelah begitu panjang perjalanan untuk masuk Islam, tantangan begitu banyak. Nah sekarang saat sahabat Sepri ini masuk Islam nih, apa sih yang dirasakan? Kalau Perubahannya ada? di saat saya sudah menggapai memeluk agama Islam, saya rasa saya hati itu tenang, bukan kayak dulu kok bentrokan. Jadi mana-mana tuh kan tadi saya sudah katakan di awal, di mana-mana tuh kita membutuhkan ketenangan, bukan membutuhkan bentrokan. Iya, di mana-mana kita membutuhkan ketenangan, Tapi kita membutuhkan bentrok. Ingat itu, tapi ini masa perjalanan panjang ini saya masih heran tuh begini, masa ada pengingatan kembali tidak terhadap masa lalu kayak begini ya, semacam ternyata dulu saya menganggap Islam itu keras, Islam itu kejam, tukang bunuh orang, tukang bom gereja, ternyata tidak seperti itu. Terus ada perbandingan ke situ Masih. maksud kayak ternyata Islam itu tidak seperti itu. Kalau di saat waktu saya memeluk agama Islam, itu pemikiran saya kan begitu. Ketika saya sudah memeluk Islam, sebelum memeluk Islam sebelum pikirannya saya begitu. memeluk Islam tuh pemikirannya begitu, tapi sesudah saya memeluk Islam, pemikiran saya berubah berubah. 360 Ternyata derajat. bukan apa yang saya bayangkan masa dulu. Iya. Ternyata jauh berbanding terbalik. Iya, jauh. Jadi apa yang dibayangkan itu tidak seperti yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya kira begitu. Ternyata Apa yang saya bayangkan dulu tuh tidak saya rasakan seperti sekarang. Oke. Berarti masuk dulu baru sahabat bisa tahu Bukan masuk Islam dulu, Islam sesungguhnya itu seperti begini. tapi Islam sesungguhnya saya bukan sebenarnya saya masuk Masa Islam, tapi Islam Mau masuk Islam mau sendiri tahu saya. Islam Wih, dengar dulu. Dengar dulu. Sebenarnya saya itu bukan yang masuk Islam, tapi Islam tuh masuk sendiri. Oh, selesai. Lihat, keren. Aja saya kembali ya. Kembali ke mana? Bukan Awal. saya cari tapi saya kembali lagi. Iya. Iya tuh. Kan di mana-mana tuh diletakkan hamba tuh, di mana-mana tuh diletakkan dia punya hidup dan dia punya itu ibaratnya seperti kita hidup juga tuh. Jadi kita pun hidup tuh saya ibaratkan seperti kopi. Kita Sepahit-pahitnya kopi, tapi itu ada hikmahnya, dan sepahit-pahitnya kita hidup dan ada masalah pasti ada jalan keluar. Kan ada ayat Al-Qur'an tuh bilang innalamal usri usra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Masya Allah. makanya sebesar apapun masalah, katakan itu masalah, bahwa saya punya Tuhan lebih besar daripada Iya, itu masalah. jadi kalau ada masalah tuh kan surat kepada sesama, ambil air wudhu, sholat, surat kepada Tuhan, itu selesai. Apalagi di sosmed. Oh, iya, Terus ada juga Allah tidak akan memberikan ujian di luar daripada batas kemampuan. Terus ada lagi tak temutu wala yahya. Tadi mutu kena biaya. Oke, sahabat Serpri, terima kasih banyak ya. Ini kita sangat memberikan edukasi terhadap kita. Ini malam cerah. Kita cerah tuh lihat. Justru abang saya rasa saya ini Islam karmana ya. Justru dia lebih kafa gitu. Kalau untuk saya itu saya bukan kafah, tapi tergantung dari kesadaran kita masing-masing. Kalau merasa muslim, jalankan muslim. Kalau merasa tidak muslim, ya lepaskan. Jadi kalau saya muslim tapi saya tidak jalankan bagaimana nih? Itu kan gugurkan agama kamu sendiri. Oh begitu, Masya Allah. Kan orang tua sudah tanamkan ilmu agama di Anda. Makasih banyak. Kapan dah tumbuh nih? Masya Allah. Terima kasih. Semoga berkah, amin. Kita bisa main-main ke masjid. Insya Allah. Masjid selalu terbuka 24 jam. Amin. Tidak ada pagar kawat di atas. Apalagi pagar listrik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.